Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita yang tersingkir dan yang kembali ke DPR. Anwar Fuadi, masih ada yang mau digomongin? Masih ada, Bang? Apa? Masih ada. Saya melihat sendiri di Sumatera Selatan, bukan hanya dapil saya, tapi juga dapil 1, dapil Ahmad Yani, dan dapil saya lebih 2. Itu bagaimana uang bertaburan. Pernah saya berada melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika saya sosialisasi di 4 lawang. Tebing Tinggi, Muara Pinang, Pendopo, Padang Burnai. Ada seorang caleg DPR Pusat, DPR RI, cewek muda, beriring-iringan dengan mobil, di jalan berhenti, menari dia. Menari dangdut, lagunya disiapin lagu dangdut, dia menari, dia bagi-bagi uang pada anak kecil. Dia bagi uang pada ibu-ibu, kemudian dia naik ke atas mobil, dia joget lagi di atas mobil. Saya menyaksikan sendiri, kok didiamin aja. Bahwa Sulsel ada, Pak. Itu. Saya lihat ke mata kepala sendiri, cewek muda. Saya nggak sebut dari partai apa siapa namanya. Tapi saya menyaksikan sendiri di 4 lawang. Tebing Tinggi, Muara Pinang, Padang Burnai, dan Pendopo. Dia terpilih? Saya belum tahu. Katanya agak menang-menang tipis, kalah-kalah tipis, ya. Nah, satu lagi Bang Karni. Saya mengucapkan ini bukan karena saya kecewa saya tidak terpilih, Bang Karni. Saya ini aktor, Bang Karni. Aktor yang lagi laku-lakunya, Bang Karni. Laku keras, saya Bang Karni. Bukan aktor yang sudah di out of date. Bukan aktor atau aktris yang sudah bukan kadaluarsa, expire. Saya lagi laku-lakunya. Acara apa yang saya nggak ada, Bang Karni? Iklan pun saya ada. Jadi pekerjaan saya udah menunggu. Hanya saya merasa bertanggung jawab kepada konstituen saya di Sumatera Selatan untuk memperjuangkan nasib mereka. Nah kalau nggak, dia nggak apa-apa. Gaji saya, honor saya di film lebih besar daripada gaji anggota DPR, Bang Karni. Kalau saya sekarang ini ke luar negeri, pasti akan ditanyakan, kenapa Anwar Fuadi ke luar negeri? Kenapa? Padahal Anwar Fuadi ini boleh tanya semua teman-teman saya. 2/3 dunia ini sudah saya harungin, makanya. Saya kira kampanyenya cukup. Kita mau ke KPK. Sebenarnya dalam politik itu tidak ada yang hina, tidak ada yang nista ataupun keji. Karena itu perlu lembaga-lembaga yang kredibel mengayomi, mengawasi, dan menjalankannya. Yang diungkapkan oleh 2 caleg tadi adalah tidak kredibelnya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara. Sekarang kita menuju KPK. Ada rekan saya, Adnan Pandu Praja. Selamat malam, Bung Adnan. Selamat malam, Bang Karni. Saya biasa panggilnya Pandu. Sekarang enaknya saya panggil Pandu lagi aja deh. Iya, Bang Karni. Walaupun namanya udah lengkap sekarang. Siap, Bang. Bagaimana Pan Anda melihat keluar dari berbagai daerah? Barusan saya buka Twitter, seluruh daerah mengatakan apa yang dialami Yani terjadi di semua provinsi. Artinya ini masif. Bahkan ada yang bilang, inilah pileg atau pemilu yang terburuk dalam sejarah Republik. Seperti apa bangsa kita ini ke depan, sangat mencemaskan. Bagaimana KPK melihat ini dan apa yang bisa dilakukan KPK? Oke, sebelum saya menjawab, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada anggota Dewan yang terpilih kembali, atau yang tiba-tiba terpilih walaupun tidak berkeringat. Bagi yang belum terpilih kembali, saya katakan mohon bersabar, ini adalah kemenangan yang tertunda. Yang kedua, dalam rangka mengawal
pesta demokrasi ini KPK membuat program yang namanya politik berintegritas. Latar belakangnya adalah karena sebagian besar profesi yang menjadi tersangka KPK adalah anggota DPR atau DPRD. Yang kedua, riset KPK menjumpai fakta bahwa ada persoalan mendasar dengan pendanaan parpol. Kedua, persoalan dengan rekrutmen partai. Yang ketiga, dengan kaderisasi partai. Karena itu, kami kemudian membuat survei persepsi masyarakat pemilih. Hasilnya mengejutkan. 78,2% responden mengatakan bahwa mereka mengetahui apa itu politik uang dan hal tersebut adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. 56,23% mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui akibat dari politik uang yang bisa membatalkan calon mereka. Gitu. Karena itu maka muncul istilah plesetan nomor piro, wani piro. Gitu. Dan sehingga kemudian kami membuat program dengan tagline pilih yang jujur. Gitu. Yaitu agar masyarakat secara tegas menolak politik uang. Yang kedua, mereka agar proaktif melakukan tracing terhadap rekam jejak calon. Yang ketiga, agar masyarakat memilih calon yang jujur, yaitu yang jelas antara kekayaannya dengan pekerjaannya, dan yang berkomitmen terhadap janji politiknya. Gitu. Kami melakukan di banyak kota. Tapi, fakta yang kemudian tadi disampaikan oleh teman-teman di sana, itulah yang terjadi. Bahwa demikian masif money politik di Indonesia ini. Di negara lain seperti Amerika, sebenarnya kejahatan pemilu masuk kewenangan KPK-nya Amerika, yaitu Public Integrity Section. Maka kalau saja KPK mendapat mandat untuk bisa masuk ke ranah itu, saya yakin dan percaya kami bisa mengawal proses demokrasi dengan baik dan benar. Baik, Bung Padu. Demikian. Tapi yang namanya Bawaslu, yang namanya KPU, yang namanya panitia pelaksana pemilu, itu pejabat negara. Atau setidak-tidaknya ditunjuk di masing-masing kabupaten oleh pemerintah setempat. Apa KPK tidak bisa masuk dalam kasus ini kalau panitianya yang sudah dibeli, kalau KPU-nya yang terbeli, apa KPK nggak bisa masuk? Bisa. Kami bisa masuk ke ranah itu. Sayangnya belum ada data yang sangat akurat untuk kemudian kita lakukan operasi tangkap tangan. Saya kira kalau tangkap tangan Dan udah selesai adunya masalahnya. Artinya prosesnya udah berjalan. Jadi nggak mungkin sekarang ada ketangkap tangan lagi. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Fuad dan Pak Ahmad Yani, kalau saja kami diberitahu jauh-jauh hari dan kami bisa kemudian menganalisa bahwa memang akan terjadi proses suap menyuap, kita akan lakukan itu. Gitu. Boleh? Pak Pandu, saya jauh-jauh hari sudah memberikan BBM Ya, kepada komisioner, pada kawan-kawan KPK bahwa akan terindikasi politik uang pada proses penghitungan ini. Saya sudah BBM itu. Nanti cek saja ke para pimpinan-pimpinan KPK. Saya sudah lapor itu. Makasih. ya mungkin
datanya tidak cukup komplit sehingga kami bisa punya waktu untuk menganalisa. Jangan lupa bahwa ini kan proses cukup rumit. Di kami ada proses yang sangat-sangat ketat dalam mengawal SOP kami, gitu. Tapi percayalah ketika menurut KPK itu layak untuk segera OTT, kita lakukan itu, gitu. Baik, sekarang pertanyaannya agak beralih. Gitu. Ada campaign dari lembaga-lembaga survei lah, peneliti lah sebelumnya, bahwa jangan pilih caleg-caleg bermasalah. Siapa mereka? Mereka-mereka yang ada indikasi terlibat korupsi atau setidak-tidaknya pernah dipanggil oleh KPK untuk jadi saksi atau lagi di sidik atau lagi di penyelidikan. Yang kedua adalah mereka-mereka yang dianggap mau menggembosi KPK. Nama-namanya pun disebut. Ternyata dampaknya tidak banyak. Dampak yang banyak itu justru politik uang yang menggagalkan mereka, kalaupun mereka gagal. Gimana Bung Pandu melihat? Ya, cocok dengan kami punya survei, Bang Karni. Masyarakat begitu permisif terhadap politik uang, dan upaya kami untuk membangun kesadaran masyarakat nampaknya nggak dihiraukan. Bahkan mereka yang sudah menjadi tersangka KPK menuai jumlah dukungan yang cukup besar. Bahkan sebelum proses ini berlangsung, di tempat yang lain ketika terjadi proses pilkada sekalipun, seseorang sudah jadi tersangka KPK tetap terpilih juga menjadi kepala daerah. Artinya nggak ada korelasi langsung antara kinerja KPK dengan proses pemilihan. Apakah berarti nilai publik? Di lain ceritanya kalau kami, ya, nilai yang hidup di masyarakat kita adalah korupsi. Saya pernah mengatakan jangan-jangan kita semua koruptor. bisa disebut begitu Bang Karni. Bisa ya. Dan mungkin juga ada hubungannya dengan bagaimana contoh-contoh tokoh-tokoh kita di tingkat pusat yang memberikan contoh betapa mudahnya mereka mendapat uang tanpa harus berkeringat, dan itu adalah uang rakyat. Gitu. Maka ketika rakyat kemudian terlibat dalam proses bernegara dalam konteks sebagai pemilih, mereka pun ingin dapat bagian. Ya betul, Bu Pandu. Begitu Pak, kira-kira begitu gambaran ya, kita. Ya, kita selalu marah kalau orang lain yang korupsi. Kalau kita punya kesempatan, kita korupsi juga ternyata. Termasuk rakyat kita. Jadi tapi contohnya pasti dari atas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, politik sesungguhnya, terima kasih Bu Pandu. Seperti yang saya katakan tadi, dalam politik tidak ada yang hina dan keji dan nista. Karena itu diperlukan lembaga yang kredibel untuk mengayomi, melaksanakan, ataupun menjaga proses politik itu. Kata Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris 1874-1880. Terima kasih Bu Pandu. Kita ketemu rehat sejenak.